Mari kita analisis dua grafik krusial mengenai faktor pembelian dan pembatalan transaksi. Pada grafik sebelah kiri, kita melihat bahwa diskon dan promosi memang menjadi pendorong utama. Namun, perhatikan baik-baik, ulasan pelanggan menempati posisi kedua dengan persentase sangat tinggi, disusul oleh jaminan keamanan seperti sertifikasi halal dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini membuktikan bahwa untuk kategori perawatan kulit, harga murah tidak akan berarti tanpa adanya kepercayaan. Selanjutnya, pada grafik sebelah kanan, alasan utama pelanggan meninggalkan keranjang belanja adalah kebiasaan menunggu momentum promosi gajian serta keluhan biaya pengiriman yang dirasa mahal. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan perusahaan bukan sekadar strategi potongan harga, melainkan bagaimana menekan friksi transaksi, membangun validasi sosial, menghilangkan keraguan, serta memastikan ketersediaan stok produk selalu terjaga dengan baik. Mari kita rangkum 7 persoalan utama yang berhasil ditemukan oleh jajaran direksi. Pertama, bisnis ini menderita ketergantungan kronis, di mana 61% penjualan dikuasai oleh ekosistem pihak ketiga. Kedua, ironisnya kanal raksasa ini justru menyisakan margin sangat tipis di angka 9% saja akibat perang diskon. Ketiga, performa TikTok memang ramai, namun sangat tidak stabil karena konversinya murni bergantung pada tren sesaat. Keempat, situs web yang seharusnya menjadi aset utama justru kurang dioptimalkan dengan lalu lintas rendah dan proses pembayaran yang rumit. Kelima, potensi besar WhatsApp belum dimaksimalkan dengan sistem otomatisasi. Keenam, fondasi merek ternyata belum cukup kuat karena mayoritas pelanggan datang hanya demi berburu promosi. Terakhir, masalah ketujuh, data pelanggan yang tersebar membuat perusahaan kesulitan membangun program loyalitas yang solid. Mari kita telusuri kronologi perjalanan kasus ini melalui 4 fase kritis sepanjang tahun 2025. Pada fase pertama, Januari hingga Maret, perusahaan fokus memburu pertumbuhan marketplace dengan menebar promosi mingguan. Omzet memang naik, namun lonjakan biaya iklan membuat pertumbuhan laba jalan di tempat. Masuk fase kedua, April hingga Juni, mereka secara agresif merambah TikTok dengan menggandeng 23 kreator afiliasi. Sayangnya, transaksi real hanya meledak saat diskon besar diberikan. Pada fase ketiga, Juli hingga September, peluncuran situs web baru gagal memenuhi harapan karena pelanggan setia masih enggan bertransaksi di luar marketplace. Terakhir, di fase keempat dari Oktober hingga Desember, optimalisasi WhatsApp sukses menghasilkan kualitas pesanan yang lebih sehat. Namun, ketiadaan sistem otomatisasi justru membuat tim layanan pelanggan kewalahan. Sebagai penutup materi dan pemantik diskusi kelas kita hari ini, mari kita renungkan satu pertanyaan strategis. Platform digital mana yang seharusnya menjadi fokus utama perusahaan untuk 12 bulan ke depan? Kondisi eksternal pasar Indonesia saat ini menjadikan studi kasus ini sangat relevan. Basis pengguna internet sangat masif, perilaku belanja daring semakin matang, sistem pembayaran terintegrasi, dan adopsi perdagangan video terus menguat. Untuk bisnis produk visual dan pesanan berulang, seperti perawatan kulit, hadir di satu saluran saja, jelas tidak akan cukup. Tantangan sebenarnya bukanlah sekadar hadir di mana-mana, melainkan memilih fungsi yang paling presisi untuk setiap platform. Silakan gunakan seluruh data referensi yang telah saya sediakan, mulai dari literatur akademik, kerangka 5A, hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31.